Prabowo dan juga Ibu Megawati. Ya nanti Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, karena beliau juga seorang negarawan bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, sosok presiden yang mengemban tanggung jawab yang besar untuk rakyat, bangsa, dan negara di dalam momentum yang tepat akan melakukan suatu pertemuan antara kedua pemimpin, karena rekam jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin. Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut. Untuk pertemuannya kapan tuh Pak? Udah ada kabar? Ya, tadi Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan arahan agar hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis itu langsung nanti ditentukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam koordinasi komunikasi dengan Presiden Prabowo. Ya. Oke, yang lain. Persiapan pra peradilan pada hari Selasa gimana Pak? Ya, pra peradilan itu merupakan masukan dari seluruh tim hukum di dalam memperjuangkan keadilan. Banyak pakar yang juga menyatakan kesiapannya untuk membantu di dalam memperjuangkan dan menggunakan kewajiban saya di dalam memperjuangkan keadilan. Tentu hal-hal yang sifatnya material terkait dengan persoalan tersebut bisa ditanyakan kepada tim pembela hukum dari PDI Perjuangan. Untuk informasi panggilan dari penyidik KPK udah ada belum Pak? Prinsipnya kami kooperatif, kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga ketika saya diundang pun saya datang, ketika ada beberapa pertanyaan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, karena komitmen di dalam mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menjadi komitmen dari seluruh kader PDI Perjuangan. Pak Hasto, tanggal 28 Januari ini kan pemerintahan Prabowo akan memasuki 100 hari. Apakah PDIP memiliki sejumlah catatan Pak untuk pemerintahan ke depannya? Ya, kalau kita melihat, kita ini kan sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam sistem ini gotong royong nasional itu dikedepankan. Pengambilan keputusan strategis terkait dengan hak budgeting misalnya, itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI. Tentu saja di dalam menghadapi 100 hari tersebut, ya kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif, ya, agar arah bangsa Indonesia ini menjadi semakin baik. Karena setiap anak bangsa punya tanggung jawab yang sama terhadap masa depan bangsa. Hal-hal yang strategis terkait dengan pendidikan, kesehatan, membangun kedaulatan pangan yang menjadi concern dari Presiden Prabowo itu juga mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Berarti tidak oposisi ya? Dalam sistem kita kan tidak dikenal istilahnya oposisi. Kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif, hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan gaji buruh, kemudian bagaimana membangun industrialisasi kita berbasis sumber daya nasional kita bisa lebih baik, mengembangkan riset, inovasi nasional, membangun kepemimpinan anak-anak muda. Ini harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Hanya saja PDI Perjuangan mencatat bahwa di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kita melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita. Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global. Hal ini harus disikapi secara bersama-sama dari seluruh anak bangsa. Apakah ini menjadi tanda PDIP akan gabung koalisi Pak? Di dalam pidato politik Ibu Ketua Umum sudah ditegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri
mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan terhadap Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita. Sehingga hal itu menjadi momentum rekonsiliasi nasional bagi kita sebagai bangsa untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing. Termasuk posisi politik dari PD Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat, yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri. Ya, cukup ya. Ya, mau kembali. Terima kasih, Pak.